Kita kembali ke masa kini melalui kilas balik. Ternyata pria yang menyelamatkan Imsol setelah kecelakaannya adalah Sun Jae. Saat itu, Imsol sedang terguncang oleh segalanya dan berpikir kematian adalah pilihan yang lebih baik. Dia memaki Sun Jae karena menyelamatkannya dan memintanya untuk pergi. Adegan kemudian beralih kembali ke konser. Kali ini kita melihat hal-hal dari sudut pandang Sun Jae, yang langsung mengenali Imsol dan tetap menganggapnya manis. Sayangnya, Imsol tidak ingat bahwa ia adalah penyelamatnya. Setidaknya bukan pria yang menyelamatkannya setelah kecelakaan. Sun Jae memberinya payung dan Imsol memberinya permen kesukaannya. Dia menyukai permen-permen ini karena dia memberikannya saat mereka pertama kali bertemu pada tahun 2008. Meskipun Hyunju datang untuk mengantar Imsol pulang, Sun Jae mengikutinya dari dekat untuk memastikan dia sampai di rumah dan dengan selamat. Kemudian di kamar hotelnya, dia masih tidak bisa berhenti memikirkannya. Ada ketukan di pintunya dan dia ragu untuk membukanya. Sekali lagi, adegan beralih ke Imsol yang terbangun di rumah sakit. Ia kembali ke tahun 2023 dan rencana pemakaman Sun Jae masih berlangsung. Polisi datang untuk menanyai Imsol karena ia adalah salah satu orang terakhir yang melihat Sun Jae sebelum kematiannya yang terlalu dini. Mereka menunjukkan foto Sun Jae dan dirinya saat mereka masih remaja. Imsol terkejut dan berpikir bahwa masa depan telah berubah. Imsol bersedih karena tidak dapat menyelamatkan Sun Jae. Ia kembali ke sungai dan mencoba kembali ke tahun 2008. Ia berbaring di air dingin berdoa dengan sungguh-sungguh agar terjadi keajaiban, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian Imsol mendapatkan telepon dari In Hyuk yang mengatakan bahwa Sun Jae merasa berhutang budi padanya. Namun, sebelum ia dapat menjelaskan lebih lanjut, telepon terputus dan Imsol tidak dapat menghubunginya. Saat jam menunjukkan tengah malam, Imsol menyadari jamnya bergerak lagi. Ini berarti dia hanya bisa melakukan perjalanan waktu di tengah malam. Dia segera menekan tombol dan kembali ke tahun 2008. Dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah pengusiran setan. Imsol di masa lalu mengira dia mengalami hilang ingatan karena roh perawan pendendam merasukinya. Imsol menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan segera pergi melihat Sun Jae. Namun, Sun Jae tidak senang melihatnya. Imsol di masa lalu telah menjauhinya dan fokus pada Taesong. Imsol menyadari bahwa dia telah pergi selama 10 hari dan banyak hal telah terjadi. Keesokan harinya, dia memulai misinya dengan mendekati Sun Jae. Di sisi lain, Imsol ingin mengakhiri hubungannya dengan Taesong, tetapi dia juga memperhatikan waktunya dan bagaimana tindakannya akan memengaruhi Imsol di masa lalu. Sementara itu, Taesong mulai curiga bahwa Imsol memiliki banyak kepribadian. Untuk membedakannya, dia memanggil Imsol dari masa depan dengan sebutan nenek. Setelah itu, Imsol bertemu Gahyun dan mereka bertengkar merebutkan Taesong. Imsol berjanji untuk putus dengan Taesong, tetapi Gahyun tidak mempercayainya. Tiba-tiba Tuan Kim mendekati gadis-gadis itu dan meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Imsol mengenalinya dan mengikutinya. Dia menyaksikannya memberikan kartunya kepada Sun Jae dan In Hyuk. Dia membuat rencana untuk mengambil kartu itu sebelum Sun Jae menggunakannya. Rencana itu membawanya ke rumah Sun Jae. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk membekukan waktu dengan menyebutkan apa yang akan terjadi di masa depan untuk menyelinap masuk dengan cerdik. Sayangnya dia tertidur saat menunggu kesempatan yang tepat untuk menyelinap keluar setelah menyita kartu tersebut. Sun Jae terkejut saat menemukannya tertidur lelap di bawah tempat tidurnya. Awalnya dia berpikir dia berhalusinasi, tetapi kemudian dia gembira karena ternyata dia benar-benar ada di sana. Dia dengan senang hati memperhatikannya tidur dan bahkan mencoba melawan nyamuk demi dia. Saat melakukan ini, dia tidak sengaja membangunkannya. Sun Jae meminta penjelasan dan Imsol mengatakan bahwa dia tidak sengaja tertidur saat membawa beberapa buku. Saat mereka berbicara, Imsol bingung mengapa Sun Jae marah. Pada titik ini, Sun Jae menyadari bahwa Imsol telah pingsan dan tidak ingat pengakuannya dan ciumannya. Dia lega tetapi juga malu karena dia marah pada Imsol. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, Sun Jae semakin sulit untuk membuatnya begitu dekat dengannya. Sun Jae menutupinya dengan selimut dan membawanya keluar secara diam-diam. Dia meminta Imsol untuk menjaga jarak karena tindakannya menyakitinya. Perasaan yang terus-menerus membingungkan Imsol dan dia tidak bisa berteman dengannya. Namun, Imsol mengatakan bahwa itulah salah satunya hal yang bisa dia lakukan untuknya. Imsol merasa tercekik karena dia tidak bisa berbuat lebih dari sekedar menghiburnya. Sun Jae meminta Imsol untuk berhenti. Kata-katanya menyakiti Imsol yang menghabiskan malam dengan menangis di tempat tidur. Keesokan harinya, Imsol meminta bertemu Taesong untuk putus. Namun saat itu adalah hari ulang tahun Taesong dan Imsol di masa lalu menyiapkan sebuah lagu yang manis untuknya. Setelah hampir mati karena malu, Imsol menjelaskan bahwa dia memiliki dua kepribadian dan tidak menyukai hubungan Taesong dan kepribadiannya yang lain. Menurut apa yang kami dengar, Taesong tidak tertarik untuk berkencan dengan Imsol. Dia memanfaatkannya untuk menjauhkan Gahyun.
Namun dia mulai menyukai Imsol di masa depan. Singkat cerita, Sunjae melihat Imsol tertidur di dalam bus. Saat Imsol terbangun, bus sudah menuju halte terakhir. Ia segera turun dan menunggu taksi ketika seorang tua mesum menghampirinya. Ia mengancam akan menelpon polisi dan pria itu merampas teleponnya. Dalam perkelahian itu, Imsol jatuh ke dalam air. Untungnya Sunjae segera datang dan menyelamatkan Imsol. Saat melihat Sunjae berenang ke arahnya, ingatan Imsol tentang kecelakaan itu kembali. Ia ingat bahwa Sunjae adalah pria yang menyelamatkannya. Setelah berenang ke tempat yang aman, Imsol berterima kasih kepada Sunjae dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa melupakan detail yang begitu penting. Ia memeluknya dengan hangat sambil menangis. Sunjae membalas pelukannya, bersyukur bahwa Imsol baik-baik saja. Epilog mengungkapkan bahwa Sunjae sengaja menelpon Imsol selama wawancara radio.